Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita. Termasuk pada saat ini kita tengah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh ampunan dari Allah. Masih panjang perjalanan kita menuju akhir Ramadan. Semoga takwa kita semakin meningkat, sebagaimana tujuan dari kita berpuasa, la'allakum tattaqun. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa menunaikan syiam Ramadan hingga paripurna. Semoga segala ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Doa-doa kita dikabulkan dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Pemerhati tasbih, sebagai Surabaya yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengupas tema merenungi penciptaan langit dan bumi. Sudah sejak dulu, manusia dengan rasa ingin tahunya mencoba untuk menyibak misteri di balik penciptaan langit dan bumi. Muncul beragam teori dan hukum-hukum yang dikemukakan oleh para saintis. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang mestinya dengan akal itu manusia lebih mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Dari sinilah kemudian lahir sains, satu metodologi yang disusun berdasarkan aktivitas akal manusia untuk memprediksi, untuk menganalisis, dan untuk menjelaskan tentang fenomena-fenomena alam tersebut. Namun, sains bukanlah satu kebenaran yang mutlak. Karena pada kenyataannya sains selalu berubah, berkembang sesuai dengan pemikiran-pemikiran manusia. Sebagai contoh, misalkan tentang model atom, pertama kali dikemukakan oleh John Dalton, kemudian diperbarui oleh J.J. Thomson, kemudian diperbarui lagi oleh Ernest Rutherford, Niels Bohr, dan yang terakhir oleh teori mekanika gelombang. Bukannya teori yang terakhir ini sempurna, boleh jadi berikutnya nanti akan muncul teori yang baru. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Allah, sebagai firman Allah, yang Allah sendiri telah menggaransi. Dzalikal kitabul la raiba fih. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ini satu kebenaran yang mutlak. Di dalam Al-Quran berisi banyak informasi dan
petunjuk-petunjuk bagi manusia dalam kehidupannya. Dan di dalam Al-Quran juga berisi banyak informasi tentang sains. Salah satunya kita bisa buka Al-Quran surat Ali Imran, itu surat yang ketiga, ayat 190-191. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yang terjemahnya kurang lebih, sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab, orang yang berakal. Siapa ulil albab itu? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, baik ketika berdiri, duduk, ataupun terbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semuanya ini dengan sia-sia. Dan akhirnya, Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Ketika ayat ini turun, Rasulullah menangis hingga jubah beliau itu basah karena cucuran air mata. Mengapa beliau menangis? Setelah ditanyakan, ternyata beliau itu khawatir dan takut kalau umat yang dicintainya itu tidak pernah memikirkan tentang ayat tersebut. Ayat tentang penciptaan langit dan bumi. Dan faktanya, memang ternyata di antara kaum muslimin hanya sedikit sekali yang mau mengingat tentang ayat ini, ayat tentang penciptaan langit dan bumi. Justru orang-orang di luar Islam, para saintis, astronom, itu yang banyak memukakan teori dan hukum tentang penciptaan langit dan bumi. Dan salah satunya adalah Big Bang Theory. Salah satu teori yang menjelaskan bahwa alam semesta itu berasal dari satu titik tunggal yang padat dan sangat panas, yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga kemudian meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat yang dikenal dengan teori Big Bang. Dan ledakan itu terjadi diperkirakan 13,7 miliar tahun yang lalu. Dan diyakini oleh para ilmuwan, pada saat itulah awal mula terbentuknya alam semesta. Terbentuknya galaksi-galaksi, terbentuknya bintang-bintang, planet-planet, dan benda-benda langit yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana dengan Al-Quran? 14 abad yang lalu, Allah telah menginformasikan di dalam Al-Quran surat yang ke-21, surat Al-Anbiya ayat 30, yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insan
Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataqnahuma. Terjemahannya kurang lebih, apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya langit dan bumi keduanya dulunya adalah satu, adalah menyatu. Kemudian Allah memisahkan keduanya. Jadi dari ayat ini Allah memberi informasi bahwa langit dan bumi itu dulunya adalah satu. Kemudian Allah memisahkannya, dan mungkin memisahkannya itu dengan ledakan yang sangat dahsyat. Yang kemudian dari situlah kemudian terbentuk alam semesta. Jadi ternyata di dalam Al-Quran itu banyak informasi-informasi yang berkaitan dengan sains, dengan penciptaan langit dan bumi. Namun sayangnya, di antara kita kaum muslimin itu hanya sedikit yang mau membaca, mau mengkaji, apalagi mau membuat teori berdasarkan Al-Quran. Dan itu adalah tugas kalian sebagai kaum terpelajar, kaum muslimin milenial, untuk menggali lebih jauh Al-Quran dan mengkomunikasikannya kepada dunia. Anak-anakku pemerhati tasbih yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita perhatikan dengan seksama. Kita manusia yang berada di planet bumi. Kalau kita lihat dari luar, mungkin dari bulan, Surabaya, kota kita itu hanya satu titik. Dan kita, manusia, mungkin hanya berupa seperti mikroorganisme. Kecil, tidak terlihat. Ya. Itu bumi, yang apabila dilihat dari bulan. Apabila bumi kita bandingkan dengan matahari, ternyata bumi itu jauh lebih kecil lagi. Matahari itu kira-kira 1,2 juta kali besarnya dibandingkan bumi. Kemudian matahari yang konon dikatakan besar, ternyata hanya berupa satu titik saja di dalam galaksi Bima Sakti yang berisi sekitar 200 miliar lebih bintang yang serupa dengan matahari. 200 lebih miliar bintang yang serupa dengan matahari. Jadi matahari hanya sebagai satu titik saja. Dan di jagat raya kita ini, ternyata galaksi jumlahnya itu miliaran. Sehingga bisa dibayangkan betapa luasnya alam semesta kita ini. Sehingga pernah ada satu ilmuwan yang mencoba untuk menghitung jarak dari satu ujung alam semesta menuju ke ujung yang lain. Dan mereka angkat tangan, tidak mampu. Di samping karena galaksi-galaksi itu selalu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, bagaimana dengan Allah? Allah sebagai pencipta alam semesta tentunya jauh lebih besar lagi. Ciptaannya aja begitu besar. Maka sudah sepantasnya apabila kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Karena memang ciptaannya aja begitu besarnya. Ini adalah kesimpulan yang pertama. Dan ternyata benda-benda langit itu semuanya tunduk patuh kepada ketentuan Allah. Mereka bergerak dan itu merupakan tasbihnya mereka. Benda-benda langit selalu bertasbih kepada Allah. Mereka tunduk dan patuh pada aturan Allah. Contoh misalkan matahari sebagai pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet. Semua planet beredar mengelilingi matahari, berevolusi dengan waktu yang tepat, sangat tepat. Tidak pernah bergeser sedikit pun. Bumi beredar dengan tepatnya mengelilingi matahari, 365/4 hari. Tepat, tidak pernah bergeser.
Jadi semuanya bergerak dengan teratur. Yang besar bergerak dengan teratur. Dan yang kecil, elektron-elektron bergerak mengelilingi inti atom juga sangat teratur. Makanya di akhir ayat surat Ali Imran tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua itu sia-sia. Semuanya sangat indah, semuanya sangat teratur. Ini adalah kesimpulan yang kedua. Saya kira itulah sedikit tausiah yang saya sampaikan. Kalau ada yang benar, semuanya itu datangnya dari Allah. Dan kalau ada yang salah, itu semua semata-mata datangnya dari diri saya pribadi yang masih lemah. Untuk itu kita tutup tausiah ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.